Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan tentang inverse fungsi. Yang mana video sebelumnya sudah dijelaskan tentang komposisi fungsi. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel Yeni Rohma, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Nah, definisi dari inverse fungsi itu sendiri, jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi itu adalah relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Artinya dibalik. Kalau fungsi A ke B, berarti kalau inverse-nya berarti dibalik dari B ke A. Notasi dari inverse ada pangkat negatif 1, jadi F inverse bacanya gitu. Y, X, yang mana Y adalah elemen bilangan B dan X elemen bilangan A. Langsung dikasih contoh sama ini. Di sini ada fungsi fx memetakan A ke B dengan fungsinya adalah 2x. Namun jika dari fungsi fx ini diinverskan, maka menjadi pemetaannya adalah relasi dari B ke A. Nah, dengan fungsi inverse f inverse x berarti setengah x. Yang awalnya fungsi fx-nya adalah 2x, kalau inverse-nya menjadi setengah x. Nah, dari mana ini bisa tahu? Nanti silakan simak video ini sampai akhir. Nanti Bu Yeni jelaskan bagaimana cara merubahnya. Sehingga dari sini 2 menjadi ke 1, karena di sini x-nya kita ganti 2 berarti setengah dikali 2 hasilnya 1. Selanjutnya 4 ke 2, 6 ke 3 dan 8 ke 4. Jadi kan setengah dikali 8 hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kalau kita mau diminta domain, berarti domainnya adalah B. Kalau diminta ring, ringnya A. Beda ya sama fungsi fx. Kalau fungsi fx kan domainnya X, A, himpunan A, ringnya adalah himpunan B. Ya, jadi kebalikannya. Sehingga dari sini, kalau fx, kalau kita tulis dalam pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, dan 4,8. Sedangkan untuk yang inverse berarti 2,1, 4,2, 6,3, dan 8,4. Berarti tinggal dibalik ya ini anak-anak ya. Oke, paham ya? Kalau paham kita next. Nah, inverse itu sendiri, fungsi inverse itu memiliki beberapa sifat. Jika di sini f dan g adalah merupakan fungsi bijektif, maka dia akan berlaku yang pertama, f inverse diinverskan itu hasilnya sama dengan fungsi f itu sendiri. Sifat yang kedua, kalau ada f bundaran g diinverskan itu sama saja dengan g inverse dibundarkan dengan f inverse. Atau bisa juga sebaliknya, kalau G dibundarkan F dulu habis itu diinverskan, maka nilainya sama saja dengan F inverse dibundarkan dengan G inverse. Jangan lupa ini dibalik ya. Kalau awalnya G bundaran F diinverskan, berarti ini F dulu, F inverse bundarkan G inverse. Sifat yang selanjutnya, kalau ada F bundaran G bundaran H diinverskan, sama saja H inverse dibundarkan G inverse dibundarkan dengan F inverse. Oke. Itu adalah beberapa sifat dari fungsi inverse. Selanjutnya kan Bu Yani kasih contoh. Di sini yang pertama, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 4x dikurang 3. Nah, ini diajari Bu Yani cara merubahnya. Seperti yang contoh di awal tadi, fx adalah 2x, maka f inverse x-nya adalah setengah x. Nah, caranya itu seperti ini. Ini fx sama dengan 4x dikurangi 3. Fx kan nilainya sama saja dengan y. Maka di sini kita rubah jadi y sama dengan 4x dikurang 3. Nah, selanjutnya nanti tujuan kita dari fungsi ini kita jadikan x sama dengan sesuatu. Makanya di sini yang x kita sendirikan, yang tidak ada unsur x kita gabung. Maka di sini negatif 3 kita pindah ruas jadi plus 3. Sehingga diperoleh Y ditambah 3 sama dengan 4X. Dari sini kita jadikan X sama dengan Y ditambah 3 dibagi dengan 4. Nah,
Selesai, kita sudah sampai tujuan kita, yakni menjadikan X sama dengan. Yang awalnya Y sama dengan, sekarang kita jadikan X sama dengan. Kalau sudah seperti ini, X itu sama saja nilainya dengan F inverse Y. Ingat, X sama saja dengan F inverse Y. Kalau sudah seperti ini, nanti kalau ini Y, berarti kan di sini Y. Kalau di sini 1, di sini diganti 1. Kalau di sini saya ganti X, berarti ini ikut X. Sehingga F inverse X sama dengan X ditambah 3 dibagi 4. Selesai. Kan kita tujuannya mau mencari inverse. Sehingga fungsi fx sama dengan 4x dikurang 3 sama adalah inversenya f inverse x sama dengan x ditambah 3 dibagi 4. Yang perlu kalian ingat di sini, x itu nilainya sama saja dengan f inverse y. Kalau y berarti sama saja dengan f inverse x. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang selanjutnya, kalian disuruh mencari nilai G inverse 5 jika diketahui Gx-nya sama dengan 3x ditambah 1 dibagi dengan x dikurang 7. Yang mana di sini x tidak boleh sama dengan 7. Langkahnya tetap sama. Gx-nya kita rubah jadi y, maka y sama dengan 3x ditambah 1 dibagi x dikurang 7. Selanjutnya nanti tujuan kita mau jadikan x sama dengan, berarti ini kita kalikan dulu. Jadi Y dikali X dikurang 7 sama dengan 3X ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan masing-masing sehingga diperoleh XY dikurangi 7Y sama dengan 3X ditambah 1. Selanjutnya yang ada X-nya kita kumpulkan, yang nggak ada X kita kumpulkan. Sehingga di sini ini yang ada X-nya di ruas kiri, yakni XY dikurangi 3X. Ini 3-nya kita pindah jadi 3X. Ini satunya tetap, min 7Y kita pindah jadi plus 7Y. Dari sini karena ini sama-sama ada X, berarti X-nya kita keluarkan. Jadi X dalam kurung Y dikurang 3 sama dengan 7Y ditambah 1. Ini kan bisa kita bolak-balik. 1 ditambah 7Y sama saja dengan 7Y ditambah 1. Sehingga X sama dengan 7Y ditambah 1 dibagi dengan Y dikurang 3. Selesai. Selanjutnya kita ingat, kalau X tadi kan sama saja dengan F inverse Y. Karena di sini fungsinya Gx, maka X sama dengan G inverse Y. Sama dengan 7Y ditambah 1 dibagi Y dikurang 3. Sehingga Y-nya saya ganti X, maka diperoleh G inverse X sama dengan 7X ditambah 1 dibagi X dikurang 3. Yang mana X tidak boleh sama dengan 3. Selanjutnya, karena kita disuruh mencari G inverse 5, maka X-nya kita ganti 5. Sehingga 7 dikali 5 ditambah 1, maka dibagi dengan 5 dikurang 3 adalah 35 ditambah 1 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 18. Jadi nilai G inverse 5 adalah 18. Oke, terima kasih. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.